bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya bertemu berpondok pesantren Islam lebih dahulu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, dengan sangat besar kami mendapat berita bahwa sampai pembicaraan bersama saudara Umar Buat dari Surabaya masih belum hadir, masih belum ada di tengah-tengah kita. Karena itu, maka sambil menunggu kedatangannya, saya tetap kuat untuk mengisi acara sambil menunggu. Jadi, selain sambutan, maka juga kita mengisi acara sambil menunggu. Namanya acara sambil menunggu. Karena sambil menunggu, maafkan kalau saya sambil duduk. Para hadirin dan hadirat sekalian yang terhormat, dalam peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal yang patut kita jadikan pelajaran sejarah. Oleh karena itu, bukan saja peristiwa itu penting sebagai kejadian yang pernah terjadi, tetapi juga penting karena kejadian itu mungkin terjadi lagi atau terulang kembali. Karena menurut hukum sejarah, ada jauh di dunia sejarah itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita memperhatikan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita dari yang disebut zaman jahiliyah, zaman di mana orang hidup tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai pegangan yang tentu, yang pasti, tidak mempunyai asas, tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai norma-norma yang kuat yang sanggup mengendalikan keadaan. Dengan perkataan lain, keadaan angkat kita goncang. Oleh karena itu berita itu bahwa dalam pengetahuan masa mendapat akan lahir bahwa itu sudah menjadi pembicaraan umum. Oleh karena seburuk-buruk masyarakat, sekacau-kacau masyarakat, masih ada pimpinan-pimpinan, masih ada manusia-manusia
yang berpikir, yang mengharapkan pada yang Allah. Ini adalah hukum sejarah. Apakah di zaman 1000 tahun yang lalu, apakah di zaman sekarang, apakah di zaman yang akan datang, tiap-tiap kebakaran, tiap-tiap keresahan yang merasa di dalam masyarakat terhadap tiap-tiap kegoncangan pasti bergerak satu pikiran. Ini orang. Demikian pula di zaman itu. Oleh karena kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebut-sebut di dalam kitab suci orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, Taurat dan Injil. Maka semua orang yang berpikir, semua orang yang merasa bertanggung jawab pada waktu itu mungkin apa dirinya. Nabi yang dikatakan Nabi termasuk Nabi penutup. Yang diharapkan di sana itulah akan datang perubahan, bukan hanya perubahan dengan membawa agama yang baik dan baik, tetapi juga sekaligus membawa perubahan secara total. Susunan masyarakat, hukum yang berlaku di dalam masyarakat akan mendapat perubahan. Ini harapan orang pada waktu itu. Karena itu jangan kita tidak akan bahwa pasti sebelum Nabi lahir sudah ada 3 orang yang punya anak laki-laki, anaknya diberi nama Muhammad. Dengan harapan anak saya inilah mati yang akan ditunjuk mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikul, untuk membangun yang sangat berat, yaitu mengadakan bukan saja sekedar obat, tetapi sekaligus merupakan alat untuk menimbulkan revolusi besar, revolusi peradaban, revolusi kemanusiaan. Yang pertama yaitu Muhammad ibnu Sufyan ibnu Mujaddid. Ini anak yang lahir sebelum kelahiran Nabi sudah diberi nama Muhammad. Yang kedua, dari penduduk Madinah, dari suku Aus, ada orang yang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Al-Quha ibnu Jawa ibnu Quraisy Al-Quraisy. Dengan harapan dunia putra Nabi yang akan menjadi Nabi terakhir yang disebut di dalam kitab sama dan kitab tinggi. Yang ketiga, yaitu orang punya anak diberi nama Muhammad ibnu Muhammad ibnu Rabi'ah. Jadi ada 3 nama. 3 orang punya anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Karena dengan nama ini disebut di dalam kitab Taurat. Ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat mengembangkan kedatangan orang kuat yang sanggup mengadakan perubahan di dalam masyarakat, yaitu jadinya. Di mana kalau kita mendengar, kalau kita membaca gambaran apa di masyarakat ini, maka hidupnya dalam 3 segi, masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu memperlihatkan kenyataan dan keadaan
yang atau balon. Yaitu satu di dalam kepercayaan, segi kepercayaan, kedua segi sosial, tiga segi politik dan pemerintahan. Dalam tiga ini masyarakat khususnya dan masyarakat dunia yang pada waktu itu dunia yang dinamakan dunia dilambangkan oleh dua kerajaan besar, dilambangkan oleh dua peradaban, yaitu di sebelah barat dilambangkan oleh kerajaan atau imperium Romawi yang secara langsungnya beragama Kristen. Yaitu juga abad 4 sejak tahun 313 Masehi, raja dari Romawi memeluk agama Kristen sekarang. Sebab Romawi itu sendiri, raja Romawi itu sendiri mula-mula sebelum memeluk agama Kristen adalah terdiri dari orang-orang yang menyembah bintang-bintang, yang membela-belakan bintang-bintang, yang tidak bersama Samawi, artinya dari langit, dari langit. Di sebelah timur, dunia digambarkan oleh kerajaan Persia yang semua tidak memeluk agama Samawi yang disebut agama Mahdi. Mereka adalah bangsa yang dijelaskan oleh pergambaran arti nuraninya ini, menggambarkan pegangan hidup yang membutuhkan mempunyai pandangan untuk menjadikan perangan hidup. Karena memang semua manusia, semua orang, semua bangsa dimanapun dia berada, kapanpun di zaman abad yang lalu, ada satu dorongan yang bersifat naluri, bersifat prinsip, bersifat pembawaan dari pelajaran, yaitu mencari ketentraman, rasa damai, rasa tentram, ini menetapkan dalam hidup, ini mempunyai pegangan hidup. Ini adalah fitrah, adalah naluri, adalah sifat alami. Karena itu muncullah di mana-mana aliran dan kepercayaan. Kita itu yang terbesar adalah yang disebut aliran Mahdi, yang mempunyai kepercayaan bahwa akulah yang memberikan hidup di dunia ini. Yang memberikan kehidupan ini adalah api. Karena itu mereka memperkuat api. Tetapi karena tidak mempunyai menonton yang tepat, yang benar, yang berkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi, karena mereka mempunyai api, maka ajaran-ajaran Nabi itu mengalami angka surut, gonjang, dan tidak stabil. Sehingga pada satu waktu, di Persia, dilanda oleh suatu aliran baru, dan juga ini mula-mula adalah timbul dari itu tidak. Yang itu dikenal dengan aliran atau paham Persia. Persia ini kalau sekarang kita lihat di Eropa, hampir sama dengan gerakan nasionalisme yang itu bertindak dan berlaku secara alamiah, secara langsung. Akibatnya, akibat buruk, maka di dalam masyarakat Persia itu terjadilah
Jadi orang beli berlihat kebenaran. Menurut dasar alami, menurut dasar nanti, tinggal prosesnya pada waktu itu. Tidak ada waktu. Semua orang boleh memiliki apa saja. Jadi tidak ada peraturan orang yang memiliki apa saja. Mungkin yang dimaksud ini komunisme. Komunisme secara final, di mana semua diatur sebagai milik bersama. Harta benda, harta benda, sawah, ladang, rumah-rumah ini bersama. Bukan saja sampai wanita pun menjadi milik bersama. Dengan dapat terbuat pada waktu istri tidak istri bersama ada. Kira-kira kesalahan sekarang di Eropa, di dunia barat yang disebut komunis. Kalau ini di Eropa ada, Eropa walaupun tidak resmi yang bilang, tapi dilakukan oleh pemerintah. Yaitu orang mengadakan famili gabungan. Apa famili gabungan? 10 orang ini. 10 orang ini mengadakan persetujuan. Persepakat. Mari kita hidup bersama. Jadi suami dan istrinya. Jadi suami dan 10. Ini mengadakan persetujuan untuk membangun keluarga bersama. Bukan keluarga bersama, keluarga bersama. Lalu juga di satu rumah yang kamarnya 10. Lalu kita berdaya. Ini kita mungkin mendengar merasa tapi ini sudah terjadi dan ini dilakukan sama-sama di Eropa. Jangan kita di Eropa di mana Indonesia ini pun saya tahu di zaman Belanda di zaman Indonesia ini dan mungkin sampai sekarang ada beberapa kalangan yang mengadakan istilahnya itu perkumpulan kunci. Kuncinya itu kunci kamarnya itu dimasukkan dengan teman-teman. Sehingga orang yang malam ini saya terima kunci. Ya untuk menentukan itu kuncinya teman saya. Apa saya itu tahu. Seperti orang beli kunci kalau tahu. Begitulah. Yang semua klub yang disebut modern. Di mana antara orang-orang yang sudah bersuami istri itu mengadakan persepakatan persetujuan untuk hidup bersama. Jadi kalau memang anggotanya itu 25 orang, ya yang mana sebenarnya kita minta kunci. Orang sudah hari itu ada nanti. Ya teman-teman nanti. Inilah gambaran masyarakat Persia yang pernah dilanda oleh suatu aliran yang di dalam bahasa Arab disebut tidak saja. Masyarakat semua boleh berbeda. Dengan memiliki barang, dengan memiliki wanita, dengan memiliki istri orang. Dalam kebetulan, masyarakat Persia inilah masyarakat yang paling Arab hubungannya dengan masyarakat Arab di Jazirah Arab. Jika pengaruh ini masih memperkuat kerusakan di tanah Arab, sehingga kita dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat yang disebut di dalam sejarah Islam disebut zaman jahiliyah.
Oleh karena itu tidak aneh bahwa berita akan hadirnya seorang nabi terakhir ini betul-betul menjadi berita yang akui, yang ramai sekali dibicarakan di kalangan orang-orang yang mengharapkan lahirnya perubahan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Arab itu sebenarnya bukan tidak mempunyai agama, tidak. Bukan tidak mempunyai bangunan, tidak. Bukan tidak mempunyai makanan, tidak. Umpamanya di sana, sekalipun tidak ada yang namanya pemerintah, tidak ada yang namanya negara, tapi di sana ada yang namanya kabilah. Kabilah itu merupakan unik-unik kesatuan sosial yang mempunyai peraturan tetap, yang mempunyai susunan dan tatanan yang kuat. Jadi merupakan pemerintahan kecil. Dalam arti agama, memang ada semua punya agama. Kalau melihat orang Arab itu semuanya secara keluar mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam pendiri dari Arab. Memang orang-orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Karena kita lupa yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim itu orang Arab itu menjadi orang dan Arab itu sebagai peninggalan, sebagai monumen, sebagai bangunan agama dan budaya yang penting. Orang kalau sudah berada di tengah Ka'bah, di zaman jahiliyah, orang bagaimanapun tidak berani melakukan hal-hal yang tidak patut. Digambarkan di zaman jahiliyah ada orang yang membunuh, orang yang lari, orang yang diri bertambah aman. Musuhnya yang mengejar itu tidak berani untuk membalas dendam, menuntut balas, membunuh orang yang tidak punya apa karena dari tanah. Jadi rasa hormat kepada tanah ini masih kuat. Tetapi kenapa? Kok begitu ada apa? Tentang apa yang kita dikatakan orang-orang bangsa Arab sebelum Islam itu sebelum dari manusia kebicaraan anjing yang tidak mengenal tidak tentang Indonesia dan mengatakan agama orang-orang itu mempunyai akhlak-akhlak yang tinggi. Orang yang mengaji mengangkat seperti itu tidak dapat mendengar penyampaian bagus. Orang-orang yang tahu dan berbeda nanti sifat-sifat yang menonjol, yang baik. Yang kedua, bagaimana saya menggunakan sifat sejarah tentang perjalanan orang Arab hampir tanpa kecuali. Karena kesatria dan berani menjaga bersama. Maka orang yang hidup di padang pasir yang sangat kering, yang tidak memiliki penghasilan, di dalam pemerintahan
yang punya peluang seluruh dalam seorang itu dirinya. Di mana berkuasa kelompok-kelompok yang mengabilah lagi ya. Maka disebabkan yang demikian itu dia bisa orang hidup kalau dia orang pemimpin. Tidak bisa hidup di tempat demikian kalau orang itu tidak bersifat pemberani dan sakit. Untuk mempertahankan hidupnya, hidup seseorang di mana orang pemberani itu membutuhkan sifat-sifat keberanian yang dapat berkata. Tetapi bahwa keberanian ini tidak mempunyai arah dan tujuan. Keberanian ini bersifat fanatik. Bagaimana kalau salah? Kalau kita mengatakan bilangnya sendiri, hati-hati juga ya. Dia mengatakan dengan kabilah yang tidak bagaimanapun, dia akan tetap mati-matian memberikan dia ini. Dan kita. Di sana orang memberi kebanggaan. Orang yang berhasil mengelukkan kabilah lain, melawankan kabilah yang lain. Sebetulnya dan kemenangan yang paling indah. Lambang kemenangan di zaman itu adalah wanita. Dan berikut ada wanita yang itu yang saham. Semuanya diberikan juga dia tanpa tujuan. Berikan itu pekerjaan mereka. Kemudian orang-orang terkenal bukan satu dengan Islam bila tidak ada tentang sifat yang sama sifat-sifat dan akhlak lain yang orang jauh sifatnya sifat kelemahan. Orang Arab terkenal dengan sifat al-Qur'an dan pengetahuan. Setiap orang Arab kalau menerima tamu dia tidak merasa sebelum tamu di belakang. Yang itu satu-satunya dia ambil tidak punya lain dia. Tapi kalau dia menerima tamu, ambil hartanya satu-satunya dia hanya untuk menghormati. Sifat-sifat Indonesia dalam orang Arab. Dan sama pun di dalam diri. Dan hasil sifat-sifat keberanian, sifat-sifat kelomang, sifat-sifat yang lawan, wajib, tetapi tidak mempunyai tujuan yang terpuji. Tidak mempunyai apa itu yang dapat dipuji. Hanya saja di samping sifat-sifat ini juga ada kecintaan, pembawaan yang dia pelajaran, umpamanya tentang minum, mabuk-mabuk ini terlalu terkenal. Orang kita sama di tanah Arab ini. Hampir semua orang adalah peminum minuman keras. Begitulah minuman keras ini. Sampai pada waktu Islam datang, Al-Quran turun, tidak berani. Tidak kesalahan Quran. Quran melarang amal itu tidak sekaligus dilarang karena secara Islam, secara berhenti tidak. Karena apa? Karena anak karena itu tidak merajalela, tidak berhenti, tidak masalah. Karena itu Quran dalam melarang orang bermarah itu memakai tahap. Pertama berapa? Anak adalah minuman yang di samping ada budaya yaitu menegakkan yang sangat supaya Tuhan supaya perbuatan di samping itu ada akibat dulu bahaya-bahaya dan bahayanya berbeda. Cuma begitu saja ayat yang pertama.
Lalu setelah berjalan kira-kira beberapa bulan, datang ayat yang kedua yang mengatakan bahwa kalau akan kembali supaya jangan minum. Sebab orang sembahyang tidak boleh dalam keadaan mabuk. Orang sembahyang harus mengerti apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Karena itu, kalau tidak dekat sembahyang, jangan minum-minum. Jadi, tidak boleh minum hanya kalau waktu akan sembahyang saja. Di luar itu masih boleh. Ini hanya yang kedua. Sehingga, dikatakan sahabat-sahabat lagi itu penciptaan marah itu untuk waktu. Tapi kalau kita, ya, kalau tidak hampir sembahyang, kira-kira kurang 1 jam berhenti. Begitu dia sembahyang 5 waktu itu, dengan sebelumnya tidak berusaha botol yang dikurangi. Ini kalau berjalan lama, barulah. Terakhir Quran turun dengan ayat sama kalimah, Innal khamra wal maisir rizqun min 'amali syaitan. Bahwa arak dan perjudian ini termasuk juga berkurang bernafas di dalam bertahan. Ini dikatakan oleh Quran yang terakhir sebagai perbuatan tadi daripada syaitan. Ketika itu maka ini baru ada perintah. Jadi sifat-sifat yang baik ada sifat atau kebiasaan adat yang mungkin pengaruh direct yang luar biasa seperti minum arak dan sebagainya. Banyak sekarang diberi pertanyaan. Adakah kalau begitu, kenapa kok disebutnya demikian? Saya kira kalau sudah demikian itu seperti kambing. Dan yang itu merasa ya. Tapi kalau sudah sekarang berapa itu pastikan. Maka saya memperoleh satu keterangan tadi. Dan ini dibilang bahwa Allah Al-Quran yang menerangkan bahwa kalangan bangsa Arab ada kebiasaan menjadi anak wedok itu. Itu tidak semua orang Arab, tidak. Hanya beberapa kelompok saja, yaitu kalau bagian bawah dan ini saja. Jadi beberapa dulu dan orang itu penggunaan konsep banyak yang muncul, banyak melihat. Lama mulai berkabut satu generasi, dia nak ekor, dikembang. Lama seorang penantai, lama seorang anak lahir, lahir. Itu tidak, ternyata itu yang beberapa dan dari tadi saja. Jadi itu mereka yang diberikan mahal. Amalkan lebih dari ayat-ayat itu sebelum saya harus memunculkannya. Dan orang-orang yang memunculkan mahal, dan anak-anak itu bukan diketahui. Itu jangan jadinya. Orang-orang yang memunculkan yang menambah kebijakannya. Itu yang pertama. Jadi penting itu adalah gambaran. Sekaligus bahwa keadaan dunia pada waktu itu rusak. Yang saya hanya bersama diri itu orang saja. Rakyat secara ilmu sama. Keadilan sosial sama saya tidak ada. Yang saya hanya orang. Yang mencuri dilihat, yang mencuri tempat. Dan terakhir umur dalam keadaan tidak perlu penderitaan kemenangan. Sehingga ada satu bagian dari bangsa Arab sama dari peranasnya dan tidak yang dilakukan untuk ikut-ikut. Karena dari tidak terhadap bapak-bapak saudara-saudara. Kalau di zaman akhir-akhir di beberapa tempat kita mendengar ada berita
Mereka dalam agama ini ya Allah itu berbeda Allah. Tapi memang yang dalam Islam ada waktu yang menjadi itu memang berbeda. Agama belum pertanyaan. Kenapa kok disebut orang berbeda? Kenapa? Itu saya ingin mengutarakan sedikit tentang kejadian ini. Kalau kita lihat masyarakat Arab di zaman sebelum Nabi lahir, maka kebenaran atau kepahaman yang paling sama di antara tiga segi yang dilihat dalam tiga dimensi, yang dilihat dalam bidang kepercayaan, yang dilihat dalam bidang sosial, yang dilihat dalam bidang kepercayaan. Maka yang paling sama, yang paling bersama itu dalam bidang kepercayaan. Kalau ada ketika itu sama dia keduanya ada, tetapi kalau tidak mempunyai dasar yang kokoh, itu agama kepercayaan. Maka akal itu boleh. Kalau akhlak itu tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar dan maka akhlak itu boleh dan rapi. Jadi dengan itu apa? Itu kita yang penting dan dia tidak bersalah. Ya itu adalah sangat dirasakan terutama di dalam kepercayaan ini. Itu yang terutama yang kita. Sebab kepercayaan adalah yang paling. Kenapa? Karena agama dan kepercayaan dalam ini orang yang akhirnya dipecah menjadi ulama barat dan ulama timur. Bersama dengan masyarakat Arab, orang kuliah dalam jam. Kenapa prinsip bahwa itu tidak berbeda? Untuk mendengar pengaruhnya juga tidak ada. Juga dari Persia. Kenapa? Begitu ada kebudayaan Persia, ada Persia. Kenapa? Tidak masuk ke sana kebudayaan Arab. Segala hal ibadah tanah adalah tanah dari kerajaan tapi tidak ada. Sebenarnya para hadirin, kalau kita melihat kenapa perjalanan dan kenapa agama memiliki pilihan utama menjadi bangsa utama. Walaupun ada akhlak, walaupun ada keberanian, ada sifat-sifat lain. Tetapi kalau tidak berdasarkan kepada agama yang benar, agama yang kokoh, maka boleh dan lagi. Nah, perintahnya yang sebenarnya adalah ini. Kalau kita akan membicarakan definisi apa itu agama, orang banyak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Saya tidak akan bicara. Tetapi terlepas dari definisinya, maka agama yang apapun, apakah agama Islam, apakah agama Kristen, apakah agama Yahudi, apakah agama yang lain-lain, mempunyai prinsipnya. Kuncinya agama prinsipnya harus mempunyai 5 kunci. Ini maksudnya, ini semua kehidupan. Jadi pentingnya orang beragama, pentingnya orang menjaga. Kalau agama itu sendiri tidak mampu untuk melakukan ini, apa itu? Saya mengatakan ini ada 5. Maaf untuk saya tadi ini.
Sambil menunggu kami memberi datang, maka saya sambil minum. Baiklah, ini berkata sudah datang, maka saya terpaksa akan saya akhiri acara takbir ini. Dan nanti kalau memang masih ada waktu, saya akan memberikan sambutan. Sekarang karena sudah datang, maka saya ingin memberi kesempatan lebih dulu kepada